barisan ini. Ya nyolok di depan aja saya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya sampaikan pertama, terima kasih Ibu Wulan sudah bersedia hadir ya untuk sharing pengalaman dalam mata kuliah apa namanya? Ini adik-adik ke depan Dek. Yang di belakang ke depan semua. Ini masih kosong. Nah, mata kuliah aspek kependudukan dan sosial ya di kelas perencanaan wilayah dan kota. Jadi ini kuliah ini hybrid bulan, jadi ada kelas di sini di Ganesha dan ada satu kelas di Cirebon. Di Cirebon berapa orang? Jadi cek ya di Cirebon. Untuk yang di Cirebon jadinya akan di-record, Pak, karena bertabrakan dengan kelas lain, Pak, punten. Oh, oke. Jadi di record. Jadi cukup yang di sini saja ya. Betul, Pak. Baik. Eh, jadi eh, hari ini saya perkenalkan ke adik-adik semua kuliah gabungan ya, kuliah tamu Ibu Wulandari ya, seorang aktivis ya yang bergerak di bidang advokasi kebijakan publik ya, terutama penganggaran, pengorganisasian masyarakat dalam pemenuhan hak-hak kebutuhan, terutama dalam konteks pembangunan yang inklusif. Itu mungkin saya langsung ke Bu Wulan untuk menyampaikan kuliah. Tes, oke. Terima kasih Pak Suhirman, Pak Isnu, Pak Wilmar, terima kasih banyak. Dan Pak Furkon juga yang telah mengundang saya untuk mata kuliah hari ini. Selamat pagi adik-adik semua, perkenalkan saya Wulan. Nama saya pendek Wulandari, tidak punya nama keluarga. Saya nggak tahu dasar ibu bapak saya menamakan saya cuma pendek banget sehingga kalau di paspor tuh Wulandari. Jadi saya nggak punya nama keluarga karena saya aktif di inisiatif. Akhirnya saya udah aja nama medsos saya Wulandari Inisiatif supaya saya rada panjang namanya. Nah, karena dari 2001 saya aktif menjadi community organizer di Majalaya. Saya mendampingi kelompok-kelompok marginal di Majalaya untuk menyusun sebuah rencana, namanya rencana detail tata ruang kota Majalaya. Waktu di 2002. Pendidikan saya anak IKIP, jadi waktu masuk 96 saya masih namanya IKIP Bandung, Institut Keguruan. Kemudian saya keluar 2002 dengan perubahan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya mengalami dua fase, IKIP dan UPI. Tapi biasanya suka diselengan universitas padahal IKIP gitu, UPI itu. gitu. Nah, kemudian saya S2 di Magister Ilmu Sosial di Universitas Parahyangan. Saya membawa teman anak muda namanya Jainab. Dia yang melakukan juga pengorganisasian di kelompok marginal, yaitu di kelompok perempuan pesisir dan himpunan wanita disabilitas Indonesia. Hari ini ada salah satu organisasi yang menjadi mitra inisiatif, menjadi teman inisiatif dalam berjuang, yaitu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI. KNTI hari ini ulang tahun yang ke-16 tahun. Dia adalah organisasi nelayan kecil di Indonesia. Izinkan saya untuk membagi pengalaman saya melakukan pengorganisasian di kelompok marginal, yaitu kelompok perempuan pesisir Indonesia, namanya Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia. Jika teman-teman melihat, kok ini Teh Wulan banyak banget ya logonya. Aku biasanya dipanggil sama teman-teman, itu Teh Wulan terkenalnya.
Jadi ini ada KNTI, dia adalah organisasi nelayan kecil. Kemudian ada KPPI, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia. Dia adalah masih sejalan dengan KNTI dan dia bergerak masih satu struktur dengan KNTI untuk ibu-ibu nelayan pesisirnya. Kemudian ada Perkumpulan Inisiatif, itu adalah organisasi saya. Kemudian ada Seknas Fitra, dia Sekretariat Nasional Forum Transparansi Anggaran. Kemudian ada International Budget Partnership. Nah, kami punya koalisi di nasional. Pertama itu namanya adalah PRIMA, Peningkatan Efisiensi dan Representasi Inklusi Perempuan dalam Anggaran. Dan koalisi Just in Wash yang memperjuangkan sanitasi air bersih. Nah, kami berkoalisi di tingkat nasional dan kami memiliki peran-peran untuk mendampingi kelompok marginal yang sudah terorganisir, yaitu KPPI dan KNTI. Masalahnya saya baca data BPS di 2022 bahwa 15% dari total 84.096 desa yang ada di Indonesia merupakan desa pesisir dengan sekitar 6,1% dikategorikan sebagai desa yang memiliki karakteristik perkampungan atau permukiman informal atau kumuh. Jadi jika teman-teman datang ke perkampungan nelayan, situasi kekumuhan, informal, kemudian rumah tidak layak huni, sampah, sulit air bersih, itu adalah pemandangan sehari-hari jika berada di kampung pesisir di nelayan. Lalu 16,6% desa pesisir membuang limbah kotor ke daratan terbuka seperti kolam, sungai, laut, pantai, dan kebun gitu ya. Nah, ini menurut data BPS yang saya kutip, lalu 81,4% desa pesisir membuang sampah ke daratan terbuka gitu ya. Dan 19,6% desa pesisir dan hanya 19,6% dari 81,4 ini yang memiliki TPS. Lalu 51,6% desa pesisir menggunakan sumber air bersih yang berasal dari air tanah, dangkal atau dalam mata air dan sungai. Nah, ini persoalan yang kemudian dihadapi oleh ibu-ibu nelayan kecil di kampung pesisir. Lalu ini adalah saya coba memberikan gambaran gitu ya, bagaimana sih lokasi kampung pesisir itu. Jadi kalau teman-teman tahu, rumahnya rumah panggung karena selalu terjadi banjirop ketika air laut pasang, dan di bawah kolong rumahnya kampung nelayan, rumah-rumah nelayan itu sampah bertumpuk sekali dan banyak sekali nyamuk, sehingga ini tidak sehat gitu ya. Kemudian jarang sekali kalau misalnya kita lihat ke kampung pesisir yang punya toilet sendiri dan punya septic tank. Jadi septic tank itu tidak ada, jarang sekali. Nah, MCK umum juga tidak terlalu banyak gitu ya, malah kurang sekali gitu. Dan kebanyakan mereka BAB-nya langsung ke laut. Jadi nggak ada septic tank seperti kita di daratan gitu ya. Nah, ini apa yang tadi saya ceritakan ini hanyalah gambaran bahwa 81% gitu ya, bahwa ini membuang sampahnya ke laut. Kemudian akses air minum, fasilitasi sanitasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangat memprihatinkan gitu ya. Di sini kondisi infrastruktur sanitasi itu kurang serta rendahnya akses atas layanan air bersih. Sangat berkorelasi dengan kesehatan masyarakat pesisir khususnya perempuan dan anak. Jadi kebayang perkampungannya kumuh, banyak sampah, nggak ada septic tank, semua dibuang ke laut, sulit air bersih, bagaimana kesehatan mereka gitu ya. Lalu survei menunjukkan bahwa perempuan ini penanggung jawab utama dalam keluarga dalam menyediakan air bersih. Jadi memelihara fasilitas sanitasi serta mengelola sampah. Jadi pekerjaan ketika saya melakukan survei
bagaimana pembagian kerja antara ibu-ibu nelayan dan bapak-bapak nelayan untuk konteks sanitasi ini banyak sekali. Ini adalah menjadi penanggung jawabnya itu perempuan. Dari mulai memandikan anak, kemudian memasak, mencuci baju gitu ya. Itu kan kebutuhan air banyak banget ya. Itu selalu perempuan menjadi penanggung jawab utamanya gitu ya. Bapak-bapaknya kan melaut gitu ya, sehingga urusan rumah menjadi urusan perempuan, termasuk urusan sampah, air gitu ya. Kemudian lebih dari 90% rumah tangga nelayan di misalnya Medan, Tangerang, Bangkalan yang menjadi daerah dampingan kami itu tidak memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga dan air kotor. Lalu hanya 11,9% rumah tangga di Medan mengaku mendapatkan air bersih dari layanan yang disediakan oleh PDAM. Jadi PDAM tidak bisa masuk ke daerah-daerah nelayan, bahkan karena masalah soal kepemilikan rumah-rumah nelayan, misalnya kayak di Medan, itu tanahnya yang dipakai perkampungan nelayan itu masih HGU Pelindo. Jadi ketika misalnya mau ada infrastruktur air masuk ke sana, itu harus clear dulu tuh soal tanah, karena ada juga persoalan-persoalan agraria di sana, gitu ya. Ini yang belum clear. Nah, kemudian masalah lain, ini dari hasil pendataan kita, gitu ya, melalui wawancara, gitu ya, penelitian kualitatif di sana menggunakan metode wawancara, sekitar 50-60% penduduk di wilayah pesisir ini terjangkit demam berdarah selama 6 bulan terakhir ketika kita survei pada saat itu. Kemudian banyak yang kena diare, penyakit kulit, kemudian infeksi bakteri, gangguan sistem pernapasan bagian atas, serta tifus. Nah, ini yang sering terjadi penyakit di daerah pesisir. Lalu hasil baseline gender interseksionalitas menunjukkan perempuan dengan identitas berlapis adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat rendahnya akses air bersih di pesisir. Nah, perempuan dengan identitas berlapis itu apa? Dia siapa gitu ya? Keluarga nelayan miskin, tradisional, lansia, perempuan buruh nelayan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan nelayan kepala keluarga, dan perempuan korban kekerasan seksual atau perempuan yang korban pernikahan di bawah umur. Jadi ketika misalnya saya survei memakai baseline-nya gender interseksionalitas, ketika satu perempuan nelayan itu mengalami hambatan ketika di ruang-ruang partisipasi publik, apa yang menghambat dia? Ternyata berlapis hambatannya. Pertama misalnya dia menikah di bawah umur. Dia hanya keluaran SD. Dia anak dari buruh nelayan, bapaknya ABK misalnya ya, ibunya hanya nelayan untuk mencari kerang, sehingga kehidupan perempuan nelayan itu berlapis sekali yang menghambat dia untuk terlibat misalnya dalam forum-forum pengambilan keputusan. Kalau dalam bahasa Sundanya, dia nggak bisa speak up apa yang menjadi aspirasi dia gitu, karena berlapis banget. Nah, dengan gender interseksionalitas, kita ingin melihat sebenarnya apa yang menghambat perempuan pesisir untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan publik, diantaranya adalah perencanaan dan anggaran publik gitu ya. Nah, sehingga nanti saya akan ceritakan kenapa strategi ini yang kita ambil, kenapa politik anggaran publik yang kemudian menjadi pendekatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan pesisir. Lalu fasilitas toilet yang dimiliki itu ditempati perempuan nelayan ini tidak higienis, tidak layak, tidak aman gitu ya. Malah misalnya cuma pakai karung bekas gitu pintu kamar mandinya, lalu pakai asbes atas atapnya gitu ya. Terus pakai GRC gitu ya. Nah, sehingga memang ketika datang, saya di sana sekitar 1 bulan lebih, saya mengobservasi dan saya memang membaur gitu ya dengan, jadi saya hidup 1 bulan lebih itu di perkampungan pesisir. Nah,
Kemudian selanjutnya, kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan? Jadi kita pada saat mengidentifikasi masalah dan kemudian mengajak perempuan pesisir untuk memikirkan sebenarnya apa masalah prioritas di kampung pesisir menurut perspektif perempuan pesisir, kita melakukan pemetaan partisipatif gitu ya. Kemudian brainstorming dengan ibu-ibu lewat acara-acara diskusi gitu. Kemudian terpilihlah menurut mereka persoalan yang penting ini adalah ini gitu ya, sanitasi air bersih dan sampah. Nah, kenapa ini penting gitu ya, masalah keterbatasan akses perempuan miskin atas layanan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak di wilayah pesisir disebabkan tadi ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai dan perilaku masyarakat yang memang tidak higienis. Keduanya terjadi secara sistemik dan bermuara pada lemahnya tata kelola sumber daya publik gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya ke kampung pesisir, banyakkah politisi yang datang ke kampung Bapak Ibu? Banyak. Menjanjikan apa para politisi itu? Penataan kampung nelayan, terjadikah? Tidak, gitu. Gitu ya. Jadi hanya setiap 5 tahun ya seperti itu para politisi datang gitu ya ke sana gitu, menjanjikan sesuatu kepada kelompok-kelompok ibu-ibu perempuan pesisir. Tapi apakah ada gitu sumber daya publik yang kemudian menjadi prioritas untuk menyerap aspirasi ibu-ibu? Nggak ada gitu ya. Lalu penyelesaian masalah akses atas air minum dan fasilitas sanitasi di wilayah pesisir akan berkontribusi pada tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, kenapa? Karena hasil data BPS menyatakan bahwa kemiskinan ekstrim itu ada di desa-desa pesisir, gitu ya. Tahun 2002 pemerintah telah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota di 25 provinsi di Indonesia. Dari target tersebut 69,3% atau 147 kabupaten kota merupakan wilayah pesisir dengan total penduduk miskin ekstrim mencapai 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrim di Indonesia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan pemberdayaan khususnya perempuan dan kelompok marginal. Nah, ini yang tadi teman-teman udah tahu kenapa masalah ini dipilih gitu ya. Karena menurut kita itu adalah hasil pemetaan masalah yang berdasarkan pemetaan kita, survei kita, dan kemudian melibatkan partisipasi dari kelompok-kelompok di pesisir gitu ya. Lalu masalah di atas terjadi karena sistem tata kelola sumber daya publik dinilai belum bekerja secara efektif, terutama dalam menyelesaikan masalah rendahnya akses perempuan atas layanan air minum, fasilitas sanitasi yang memadai. Pertama apa? Pertama misalnya sistem kebijakan dan anggaran di tingkat nasional dan daerah serta desa. Teman-teman sepertinya karena teman-teman belajar di SAPPK sangat tahu bagaimana proses anggaran publik itu kemudian dianggarkan, dialokasikan dalam sebuah dokumen yang namanya APBD. APBD itu dibangun melalui proses perencanaan. Perencanaannya tahu nggak apa namanya? Forum-forum prosedural perencanaan di kita apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang pernah ikut? Tahu istilah musrenbang? Tahu musyawarah perencanaan pembangunan. Dari mulai tingkat mana? Desa ya, desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kota. Siklus perencanaan dan penganggaran itu dimulai dari perencanaan. Pendekatan perencanaan, ada yang tahu ada berapa? Ada yang tahu pendekatan perencanaan? Apa? Coba, pengen tanya. Partisipatif, kemudian politis, kemudian teknokratis, bottom up dan top down. Itu ya pendekatan perencanaan. Nah, kita tahu bahwa sistem kebijakan dan anggaran itu levelingnya dari desa, kecamatan, kabupaten, kota. Lalu bagaimana kebijakan itu dibuat?
Lalu bagaimana sumber daya publik direncanakan, dialokasikan, dan dilaksanakan secara tepat. Bagaimana sistem pengadaan barang jasa diselenggarakan secara transparan. Dan bagaimana sumber daya publik digunakan, dicatat, baik diawasi. Gitu. Nah, ini yang menurut kita belum efektif. Lalu kenapa sih kelompok marginal di pesisir nggak diperhatikan pemerintah? Gitu ya. Kenapa selalu termarginalisasi? Gitu ya. Padahal negara kita negara maritim loh. Tapi penataan kampung pesisir itu tidak pernah menjadi prioritas atau menjadi misalnya program prioritas nasional. Gitu ya. Coba buka lagi kajian soal pesisir gitu, itu kayaknya nggak pernah jadi prioritas. Lalu sistem pelayanan publik. Terkait dengan bagaimana prinsip pelayanan publik diselenggarakan oleh penyelenggara layanan publik ya, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Lalu sistem akuntabilitas, termasuk legislatif, badan pemeriksa keuangan, ombudsman, lembaga pengawasan formal di berbagai tingkat pemerintah. Gitu ya. Kita melihat bahwa itu yang kemudian menurut kita yang harus kita intervensi. Lalu apa komponen sistem yang paling relevan dengan permasalahan kelompok perempuan pesisir yang harus kemudian diubah gitu ya. Pertama, kita mengelompokkan beberapa hal yang harus dirubah dari komponen sistem. Pertama, pola pikir dan norma gitu ya, yang membentuk sebenarnya asimetri relasi kuasa antara tata kelola wilayah pesisir. Ada asimetri kekuasaan yang tidak setara gitu ya, antara yang kelompok marginal misalnya dengan pengambil kebijakan. Dia gapnya terlalu tinggi. Yang satu tidak tahu bagaimana cara berpartisipasi, menyuarakan aspirasinya. Yang satu ya sangat ya udah gimana aku aja deh ngerencanain, nggak usah dengar suara-suara kelompok marginal gitu. Nah, akhirnya ini karena terus-terusan tidak asimetri gitu ya kekuasaannya, jadi gapnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, kemudian misalnya di kita tuh ada pola pikir sungai, laut dipandang sebagai tempat pembuangan akhir sampah dan limbah. Coba lihat Citarum gitu ya. Laut, sungai kan bermuaranya di laut, numpuk gitu ya di laut. Kita kemudian perempuan pesisir bekerja sebagai nelayan seringkali tidak dianggap sebagai nelayan. Tidak ada pengakuan bahwa perempuan adalah nelayan. Jadi stigmanya itu nelayan adalah laki-laki gitu ya. Ini cara pandang juga. Terus budaya patriarki yang kuat. Nah, lalu pengambilan keputusan itu juga menentukan bagaimana sumber daya publik dikelola dan berorientasi kemana gitu ya. Sumber daya publik ini anggaran gitu ya, kebijakan gitu, regulasi gitu ya. Nah, perempuan miskin pesisir sulit berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di setiap tingkatan tadi yang saya bilang, dari mulai musrenbang desa, kecamatan. Mayoritas tidak pernah terlibat dalam forum perencanaan, malah mereka nggak tahu musrenbang itu apa. Jadi ketika saya misalnya ngobrol sama ibu-ibu, pernah nggak datang ke musrenbang Bu di tingkat desa, terus aspirasi ibu disampaikan? Nggak pernah Teh Wulan, saya nggak tahu itu musrenbang apaan gitu. Sampai nggak pernah tahu ya ibu-ibu. Terus ada kecenderungan pemerintah enggak melibatkan perempuan miskin pesisir dalam proses pengambilan keputusan karena tidak jelas insentif yang didapatkan oleh para aktor pemerintah itu. Kalau aku pro terhadap kelompok perempuan pesisir, marginal, miskin gitu, apa insentif yang aku dapat gitu menurut si pengambil kebijakan ini. Jadi wilayah pesisir maupun perempuan miskin di pesisir dianggap bukan prioritas untuk ditangani oleh pemerintah sehingga pencapaian pembangunan di wilayah pesisir dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan. Gitu ya. Jadi ini dari hasil pengamatan kami ya. Kemudian ketiga, efektivitas ya. Ini efektivitas soal apa? Soal perencanaan anggaran yang tidak
tepat, alokasi anggaran yang kemudian tidak mencukupi, belanja anggaran yang tidak tepat sasaran. Ini soal efektivitas. Lalu misalnya data-data air minum ya, kita melihat dari hasil penelitiannya Seknas Fitra itu banyak sekali deviasi gitu ya, di khususnya soal pengelolaan program-program sanitasi dan penyerapannya rendah gitu ya. Penyerapan rendah kenapa gitu? Karena proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Ini ada, nanti teman-teman bisa baca ya hasil analisis dari penelitiannya Seknas Fitra. Lalu wilayah pesisir tidak menjadi prioritas, lalu kemudian tidak terintegrasi perencanaan pembangunannya yang lintas sektor gitu ya, antar sektor lintas sektor itu nggak terbangun. Lalu mekanisme akuntabilitas, umpan balik dan ko-kreasi data, ini proses audit dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan pemerintah itu belum efektif, melibatkan peran-peran dari kelompok-kelompok masyarakat di pesisir ya. Misalnya di sini ada ketiadaan saluran ruang partisipasi bagi masyarakat pesisir khususnya perempuan gitu ya. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam diskusi-diskusi perencanaan, implementasi, pengawasan gitu ya. Perempuan pesisir tidak mengetahui di mana dia harus berpartisipasi, lalu saluran pengaduan oleh pemerintah juga belum efektif gitu. Follow up-nya seperti apa begitu ya. Lalu mayoritas pemerintah dan lembaga pengawasan itu belum bersedia mengadopsi data dan informasi yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi semacam gini, ada semacam stigma kalau misalnya warga gitu melakukan pengawasan berbasis masyarakat dengan tools yang mudah dia pahami, kemudian menghasilkan data primer, lalu kita bawa data primer itu kepada pemerintah, kepada lembaga pengawasan, itu seolah-olah secara metodologi riset dia ditanyain, secara keilmuan ini apa, pakai metodologi apa, pakai apa. Padahal sebenarnya data itu fakta yang ada gitu, yang tapi mereka kan misalnya gini, di MCK kami ada 2 MCK yang rusak, mereka foto, kemudian rusaknya ini, mereka detailin pakai narasi, pakai deskripsi, bawa data itu, kenapa tidak diperbaiki gitu. Terus ada 200 kakak yang tidak memiliki toilet, dia fotoin gitu ya. Tetapi data-data primer hasil warga itu tidak diakui, pengakuannya sangat rendah gitu ya, oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun lembaga-lembaga yang memberikan layanan publik gitu. Nah ini yang juga harusnya kan data primer itu memperkuat data-data sekunder yang ada misalnya di dinas terkait gitu ya. Nah ini yang lalu sistem masa depan apa yang diharapkan, ini juga hasil refleksi kami bersama dengan kelompok perempuan pesisir gitu ya. Satu, posisi tawar, bargaining power perempuan harus ditingkatkan. Posisi tawar perempuan miskin pesisir dalam mempengaruhi tata kelola anggaran, layanan air minum dan sanitasi itu harus ditingkatkan. Menguatnya koalisi reformasi yang inklusif, efektif, sustainable dalam platform kolektif masyarakat sipil dan pemerintah dalam mengubah kebijakan anggaran. Kenapa anggaran menjadi salah satu platform dalam perjuangan kami? Karena advokasi anggaran itu real, dirasakan, berwujud nyata. Karena sumber daya publik yang utama itu kan adalah anggaran. Anggaran itu adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Lalu setiap tahun anggaran itu direncanakan, gitu ya. Lalu dialokasikan untuk hal-hal yang prioritas. Nah, bagaimana layanan sanitasi, air bersih, dan persampahan di pesisir itu bisa menjadi prioritas
kalau perempuan pesisirnya tidak berani bersuara dan terlibat aktif dalam ruang-ruang pengambilan keputusan itu. Sehingga yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan pendidikan kepada kelompok perempuan pesisir sehingga menguat bargaining power-nya dengan pemerintah. Sehingga gap yang tadi itu mulai bisa terangkat. Gitu. Nah, kami sebagai mitra koalisi dari kelompok perempuan pesisir bertugas, saya di inisiatif bertugas mendidik para ibu-ibu ini untuk paham bagaimana siklus perencanaan penganggaran, bagaimana membaca APBD, bagaimana kemudian meminta dokumen dari dinas terkait dan menganalisis apakah program sanitasi di kampung pesisir itu benar-benar ada, dianggarkan, kalau dianggarkan di mana lokasinya, berapa ratus juta, lalu dihitung berapa sebenarnya, adakah lokasi program di daerah ibu-ibu itu. Itu real advokasi anggaran. Jadi itu platform perjuangan yang kami, jadi masyarakat pesisir menjadi citizen aktif, gitu ya, menjadi agen perubahan. Jadi yang bersuara tuh bukan saya lagi dari inisiatif, tapi harus pelaku advokasi utamanya adalah KPPI-nya. KPPI-nya yang harus bersuara. Nah, tapi untuk mewujudkan itu kan nggak mudah. Harus membongkar dulu pikiran-pikiran kenapa saya perlu terlibat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Lalu bagaimana kita menggunakan tools yang mudah dipahami oleh ibu-ibu. Dengan APBD yang rumit gitu ya, inisiatif terus belajar mencari teknik yang mudah untuk memberikan pendidikan supaya ibu-ibu bisa baca APBD, bisa melek APBD. Gitu ya. Kemudian pola pikir. Pola pikir, berubahnya pola pikir aktor pemerintah dan masyarakat menjadi lebih menghormati suara perempuan pesisir serta lebih tanggap terhadap berbagai aspirasi. Nah, ini kita terus lakukan dengan cara apa? Ibu-ibu harus sering melakukan diskusi-diskusi di Bapeda, audensi dengan Bapeda, dengan DLH, dengan Dinas PUPR, gitu ya, dengan Dinas Perkim, selalu diajak supaya ibu-ibu terus diasah keberaniannya, gitu ya, untuk terus, dan kemudian pemerintah, oh iya benar ya, ini sudah terorganisir, sudah punya data yang bagus, gitu ya, sehingga diadopsi oleh kebijakan. Lalu sistem pengambilan keputusan, perempuan memastikan perempuan miskin pesisir dapat berpartisipasi secara efektif dan berperan aktif dalam mempengaruhi proses keputusan di tingkat desa sampai tingkat nasional. Efektivitas dari mulai perencanaan, perumusan anggaran gitu ya. Ini juga bagaimana tadi agar perempuan pesisir itu bisa mempengaruhi keputusan anggaran. Mekanisme akuntabilitas, jadi menciptakan ekosistem akuntabilitas yang adil dan berkelanjutan untuk layanan air minum. Nah, ibu-ibu dilatih ketika ada pengaduan, memakai saluran pengaduan apa. Kita ajarin bagaimana mengadu ke lapor, mengadu ke ombudsman, gitu ya. Jadi memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk menggunakan layanan-layanan pengaduan yang memang prosedural, ada kanalnya gitu ya, ada medianya. Lalu ko-kreasi data, adopsi dan institusionalisasi ko-kreasi dan layanan air minum, data yang dihasilkan oleh perempuan pesisir dari pemetaan partisipatif, dari sosial audit, itu kita jadikan sebuah hasil yang kita terus presentasikan ke berbagai dinas, gitu ya. Ini tindakan strategis yang kami jalankan, gitu ya. Ada beberapa tindakan strategis. Pertama, pendampingan KPPI dengan koalisi, jadi membangun kapasitas teknis, strategis, politik untuk memperkuat tadi bargaining power-nya ibu-ibu. Lalu menjembatani hubungan yang beragam dengan pemangku kepentingan.
kita mempertemukan ibu-ibu KPPI dengan beberapa pengambil kebijakan, gitu ya, dengan legislatif, dengan eksekutif, dengan lembaga pengawasan. Kita hubungkan dengan berbagai pemangku kepentingan, lalu mendukung KPPI menghasilkan data yang berkualitas. Kita punya tools namanya Kobo Collect, salah satu aplikasi. Ada yang pernah menggunakan Kobo Collect untuk pemetaan partisipatif? Belum ya? Jadi kita mentraining ibu-ibu, karena menurut saya Kobo Collect adalah aplikasi yang paling mudah. Gitu ya, aplikasi yang mudah dan kemudian ibu-ibu sangat bisa langsung ngerti bagaimana cara menjalankan itu. Jadi kita memetakan misalnya ada berapa kampung yang akan kita susuri, yang akan kita petakan, misalnya ada 3 RW, kita tunjukkan batasnya, mulai titik nolnya dari mana kita melangkah gitu ya. Kemudian kita berjalan, setelah itu kita lihat misalnya saluran air, kemudian kita lihat titik-titik tempat pembuangan sampah, nanti si Kobo Collect dengan sistemnya itu sudah memetakan sendiri. Gitu ya, itu paling mudah. Lalu selanjutnya, kita memfasilitasi akses yang lebih besar, dan mendukung KPPI dan konstituennya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penganggaran dari mulai tingkat desa, itu ya tadi. Lalu memfasilitasi ruang terbuka kerjasama antar lembaga. Jadi kita hubungkan KPPI dengan universitas, gitu ya. Kita hubungkan KPPI dengan berbagai institusi untuk bekerja sama dengan NGO lain, gitu ya, untuk membangun tadi ruang-ruang terbuka. Lalu mempengaruhi aktor regional dan global. Ini IBP tugasnya mempengaruhi yang di global. Bagaimana layanan sanitasi ini supaya menjadi prioritas dan terus mendapatkan dukungan, gitu ya. Lalu kampanye dengan narasi baru lewat media sosial. Jadi kami di koalisi itu selalu update, selalu menyusun konten-konten tentang bagaimana kondisi sanitasi persampahan dan air minum di wilayah pesisir. Ini tindakan strategis. Lalu kami bekerja sama mendapatkan dukungan dari International Budget Partnership melalui satu program namanya SPARK, Strengthening Public Accountability for Result and Knowledge. Ini namanya Kanila. Kanila adalah ketua KPPI Medan. Dia sangat lantang sekali. Dia seorang nelayan, jadi ketika saya ke Medan 1,5 bulan itu saya di rumahnya Kanila dan saya selalu diajak melaut. Kebayang nggak sih, saya orang darat melaut sama Kanila yang nggak pernah pakai pelampung. Itu hari pertama saya langsung Hulan, ayo kita melaut gitu ya. Sendiri dia. Jadi dalam kapal itu kami berdua, saya bilang, Kak, saya pakai pelampung Kak, saya takut. Nggak usah. Katanya, mau nggak diakuin jadi orang Medan katanya, harus berani dulu. Nah akhirnya saya nggak pakai pelampung, saya dibawa ke tengah gitu ya, untuk cari kerang. Dan luar biasa teknikalnya untuk mengoperasikan perahu itu, sampan itu. Wah udah luar biasa sekali. Dan kemudian melalui pendidikan, pelatihan, dan lain-lain, peningkatan kapasitas yang terus kita lakukan ke Kanila. Kanila sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh nih di Begawan. Dia udah, kalau udah ngomong ke Gubernur Sumut itu wah udah lantang sekali ya, ke Pak Bobi itu sangat berani banget. Dan dia menurut saya adalah champion yang sebenarnya kita tahu benar ya bahwa pendidikan, pengkaderan yang benar itu akan menghasilkan agen-agen perubahan gitu ya. Nah, Kanila ini buktinya, dan banyak sekali saya belajar dari Kanila. Dan di kita ada setiap tahun ada namanya Rembuk Nelayan dan ada Rembuk Perempuan Pesisir Nelayan. Sebagai apa? Sebagai satu kritikan terhadap musrenbang. Karena di
Musrenbang itu kan sangat seremonial. Kalau pernah nggak ada yang ikut musrenbang? Nggak pernah, belum pernah ya. Nanti suatu saat harus teman-teman di SAPPK ikut mengamati, mengobservasi bagaimana satu proses perencanaan. Nah ini Spark ini adalah pendekatan yang IBP lakukan untuk bagaimana public financial management PFM itu dibangun atas pengalaman yang luas gitu ya untuk mendukung masyarakat sipil. Dia dimulai dari 2013 ya, 2018 diuji cobakan di 7 negara, memperkuat agen-agen kolektif untuk membentuk anggaran yang lebih akuntabel. Lalu Spark ini mendukung dan memanfaatkan keterlibatan publik di isu pemberian layanan dan mempengaruhi kehidupan warga negara sebagai titik masuk gitu ya untuk membentuk proses anggaran yang mengarah kepada keadilan, inklusif dan demokrasi. Jadi kita sejalan koalisi ini dengan Spark ini gitu ya. Lalu bagaimana pendekatannya, pergeseran kekuasaan. Jadi di sini pendekatan Spark adalah memberdayakan komunitas yang terpinggirkan dan mendorong kampanye reformasi yang berfokus pada anggaran. Lalu memprioritaskan perubahan sistem untuk mengatasi kemacetan PFM. Jadi public financial management itu salah satunya adalah pengelolaan anggaran publik. Kenapa sih macet? Kenapa sih nggak prioritas terhadap kelompok-kelompok marginal? Kenapa yang prioritasnya misalnya hanya selalu misalnya untuk hal-hal yang bersifat misalnya yang monumental gitu ya, yang bersifat mercusuar gitu. Padahal tadi data-data menunjukkan kemiskinan ekstrim masih sangat PR buat pemerintah kita. Lalu gender interseksionalitas, di sini menganalisis diskriminasi gender pada identitas sosial gitu di wilayah-wilayah yang menjadi dampingan kita. Gini ya, tantangannya adalah di sini kita melihat sektor air dan sanitasi itu koordinasi buruk antara lembaga nasional dan daerah soal kewenangan. Lalu kurang dari 15% anggaran daerah dialokasikan untuk air dan sanitasi itu kurang dari 15%. Tingkat penyerapannya adalah 45%. Ini mungkin nanti ada satu isu lagi, tapi tidak saya akan bedah di sini. Ini soal kesehatan reproduksi untuk perempuan disabilitas yang menjadi dampingan kami. Lalu ada masalah sistemik ya, tadi keterlibatan masyarakat yang terbatas, mekanisme yang lemah, pengawasannya, lalu ketidakakuratan data dan informasi terpilah. Itu jarang banget tuh pemerintah punya keakuratan data yang terpilah gendernya. Lalu ada 6 hal yang tadi ya, sebenarnya bagaimana strategi utama kita itu ke kebijakan, ke anggaran yang adil, ke akses yang meningkat gitu ya, memperkuat suara orang lemah gitu melalui proses perencanaan, ekosistem akuntabilitas dan mengubah pola perilaku. Dan ini adalah pembelajaran kuncinya. Bagaimana kepemimpinan akar rumput dan data yang kredibel. Ini kita ingin membuktikan bahwa gerakan sosial untuk mempengaruhi pemerintah ketika dipersenjatai dengan bukti-bukti khusus masalah yang dihasilkan warga, itu akan efektif untuk mengubah alokasi anggaran yang tadi tidak adil gitu ya. Lalu ada koalisi strategis, jadi banyak teman gitu ya, dan berbagi peran teman-temannya untuk meningkatkan tadi KPPI. Dari mulai media, OMS, aktor, lalu taktik yang adaptif dan spesifik sesuai konteks gitu ya. Ini terus-menerus ini harus kita lakukan gitu ya. Kemudian fokus pada masalah layanan gitu ya, dan dukungan kelompok-kelompok anggaran. Jadi ini yang menurut saya pembelajaran kunci dari apa yang sudah dilakukan oleh kami dari inisiatif, dan ini peran yang dilakukan oleh inisiatif. Jadi inisiatif mengembangkan tools sosial audit, lalu
tools, bagaimana melatih kobokolek kepada ibu-ibu nelayan, lalu melatih bagaimana ibu-ibu bisa melek perencanaan penganggaran, gitu ya. Dan inisiatif juga melakukan riset budget credibility di isu layanan sanitasi sampah gitu, bagaimana antara rencana dengan pelaksanaannya kita lihat, dan ini yang kemudian memperkuat KPPI. Seperti itu kawan-kawan, terima kasih banyak. Silahkan jika ada yang mau bertanya, berdiskusi, brainstorming dengan apa yang sudah saya praktekkan gitu ya, untuk memperkuat kelompok marginal dengan platformnya adalah pendidikan politik anggaran dan bagaimana memperkuat dan meningkatkan bukti-bukti evidence di masalah-masalah kelompok marginal dengan data, dengan mengembangkan tools-tools gitu ya, dan kemudian riset soal budget credibility. Seperti itu Pak Suhirman, mangga langsung aja kalau mau ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Ya, oke siap Pak. Apapun lah, mau mendebat juga boleh. Oh ya, silakan Kak. Siapa namanya? Disebutkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vina. Ibu, sebelumnya pemaparan yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Mungkin sedikit bercerita. Beberapa waktu lalu kami dan teman-teman itu melaksanakan studio ke salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, khususnya di sekitar Waduk Cirata. Mungkin permasalahannya sedikit serupa dengan yang ditemui Ibu di pesisir, yaitu rendahnya pendidikan, kemudian bagaimana perempuan-perempuan termarginalisasi yang telah disebutkan Ibunya. Namun ketika kita mulai berinteraksi langsung dengan warga desa di sana, yang menjadi halangan kami adalah bagaimana pola pikir dan pendidikan di itu menghambat penyampaian-penyampaian kami. Terlebih di sana ada salah satu infrastruktur energi baru terbarukan, PLTS Terapung, yang memang sekarang menjadi corong atau pusat dari pengembangan riset energi terbarukan. Nah, sayangnya warga desa ataupun masyarakat di sana dengan karakteristik pendidikan yang tidak mumpuni tidak bisa menerima hal itu dengan baik. Sehingga ketika kami datang untuk menyampaikan hal-hal yang baik pun sentimen masyarakatnya cenderung negatif. Nah, mungkin ini sedikit berbeda dengan permasalahan yang Ibu sampaikan, cuma ada satu kesamaan, yaitu bagaimana tingkat pendidikan yang rendah menjadi tantangan luar biasa bagaimana akademisi maupun stakeholder untuk menyampaikan visi-visi yang lebih baik, kesejahteraan, sanitasi, dan ekonomi lah mungkin kalau di kasus di sekitar waduk itu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana pendekatannya menyampaikan visi-visi tadi yang Ibu sampaikan. Terlebih pendidikan yang kurang itu menjadi tantangan utama. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih Kak Vina, pertanyaannya luar biasa bagus. Jadi bagaimana sih kita ketika datang ke satu wilayah gitu ya, mau melakukan perubahan pola pikir, di mana misalnya di sana warganya berpendidikan rendah, kemudian pendapatannya rendah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat program ini mau dijalankan, waktu itu kita melakukan asesmen kepada 70 organisasi masyarakat sipil kelompok marginal yang kita gunakan berbagai indikator gitu ya. Yang terpilih hanyalah 2, yaitu KPPI dan HWDI. Kenapa kita memilih itu? Mereka sudah melakukan perjalanan panjang gitu ya, perjalanan untuk membongkar dulu kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus berorganisasi, kenapa organisasi itu penting, kan itu ya sebenarnya. Kenapa kita harus bekerja kolektif dalam sebuah organisasi untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, KPPI dan HWD itu udah selesai di tingkat itu, gitu ya. Nah,
kalau misalnya teman-teman lihat, ketika kita berjuang sendiri-sendiri, itu akan sangat mudah dipatahkan. Tetapi misalnya bayangkan KNTI itu sekarang udah 16 tahun di Indonesia. Hari ini dia ulang tahun ke-16. KNTI sudah membangun bagaimana nelayan kecil pada saat itu dari tahun ke tahun sulit mendapatkan subsidi untuk melaut gitu ya. Dan bayangkan juga kenapa transportasi itu sangat mudah mendapatkan subsidi. Kalau nelayan untuk mendapatkan 5 liter bahan bakar solar, ada berapa syarat yang harus dia tempuh? Ketika saya melakukan riset, banyak banget. Dia harus punya izin kapal, harus punya NIB, harus punya NPWP, harus punya surat rekomendasi dari Dinas Kelautan sebulan sekali. Kebayang nggak sih? Dari laut ke situ gitu ya. Nah, mereka itu benar-benar dimarginalisasi oleh sebuah regulasi untuk mendapatkan hak subsidi bahan bakar untuk melaut. Padahal mereka nelayan kecil yang cuma 5 gross ton ke bawah. Nah, jadi kami pada saat itu memang bergerak mendampingi KNTI, KPPI, dan HWDI itu sudah berdasarkan survei yang matang. Kenapa kami memilih 3 organisasi itu untuk dikuatkan kapasitasnya? Karena sebenarnya perjalanan mereka untuk bekerja kolektif, perjalanan mereka untuk terorganisir, terdidik, terlatih itu sudah cukup matang gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan Vina, Teh Wulan gimana caranya? Saya punya misalnya ketika di Majalaya pada saat waktu itu saya ditantang untuk menjadi pendamping masyarakat untuk menciptakan ruang-ruang forum multi stakeholder, namanya forum warga, dinamakan Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera. Persoalan Majalaya sangat kompleks, banjir. Sungai Citarum penuh sampah. Setiap tahun banjirnya itu sampai 1,5 meter gitu ya. Termasuk rumah Teh Wulan, rumah yang sering kebanjiran. Lalu kalau lihat ke pusat kotanya semrawut banget. Ada ojek, delman, becak, semuanya pedagang kaki lima, nggak terurus banget. Nah, pada saat itu saya mikir, aduh saya dikasih tugas gimana ya mengubah pola pikir tadi bahwa masyarakat mau nggak ya diskusi tanpa dibayar, tanpa diongkosin ke sebuah forum yang namanya forum warga untuk membahas urusan publik gitu kan. Itu tantangan kan. Tantangan bagi saya pada saat itu. Nah, saya mulai dengan apa? Pendekatan informal kepada kelompok. Memang itu prosesnya rada lama ya, Vin. Rada lama banget. Jadi kita nggak bisa tuh mengorganisir masyarakat tuh hanya sebulan live in di sana, nggak bisa. Kita harus melebur di sana. Saya mendekati satu sektor, satu kelompok-kelompok. Misalnya kelompok delman. Kenapa sih Mang? Iya ente teratur kunaon tai kudana bete diwadahan ku karung gitu ya. Sampai saya tuh nggak bisa tuh misalnya diskusi kumpul gitu ya di rumah ngariung nggak bisa. Ya saya harus jalan ke alun-alun ke sambil lalu ngomong sama tukang kusirna ketika teu aya penumpang gitu ya. Belum ada penumpang, ya saya ngobrol gitu sama kumaha ari kahoyong Mang naon. Itu selalu tiap hari kayak gitu. Terus ke tukang ojek, ke elep, ke beca gitu ya. Ke pedagang kaki lima, dikuriling tiap hari untuk dia mau terlibat. Hayu atuh urang ngobrol, ieu teh sareresna teh urang tiasa yang ngarubah ieu tapi kedah sadayana ririungan gitu, ngariung bari ngawangkong gitu ya, sawala nyawalakeun kahoyong masing-masing pihak tuh kayak gimana gitu. Terciptalah forum itu dan ternyata mereka terlibat. Oh gini-gini ya. Lalu kita datangkan pihak terkait nih, urusan soal mengatur lalu lintas, datengin Dishub-nya. Dishub punya konsep apa nih untuk mengatur seluruh stakeholder ini. Terus kita datangkan kunaon banjir wae. Kita datangkan BBWS-nya Kak, Forum Majalaya. Datengin tuh dinas permukiman dan waktu itu Kim Praswil ya ke situ diskusi sama warganya.
sampai tercipta sebuah action plan bersama. Gitu, action plan bersama. Nah, waktu itu untuk mewujudkan itu Teh Wulan meskipun asli orang Majalah setahun saya kukurilingan gitu Teh. Maksudnya ngasih pandangan-pandangan kenapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam sebuah forum multi stakeholder untuk menginikan satu diskursus publik dan memutuskan sebenarnya mana yang prioritas. Sehingga masyarakat jadi tahu, oh anggaran jangan ya Citarum teh sekian M ya gitu. Kan dibuka tuh datanya sama BBWS gitu ya. BBWS punya proyek ini, terus proses pengerukan sungai tahun sekian kami dananya sekian. Kan ada informasi yang jelas dengan adanya forum itu. Yang tadinya masyarakat kagak tahu. Gitu. Lalu Dishub punya peta jalan untuk punya rencana aksi untuk mengubah rekayasa lalu lintas kalau macet di Majalaya kayak gini nih Pak gitu. Polsek hadir di situ hadir gitu. Nah jadi pendekatan informal yang kemudian membongkar sebenarnya pikiran-pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Dan sebenarnya pengorganisasian mah Teh Wulan tekniknya apa ngawangkong, ngobrol sebenarnya dengan target grup yang akan kita rubah gitu. Apa kayak gitu. Jadi ngawangkong pendekatannya ya kita melebur dengan mereka, jangan ada gap gitu ya. Dengan bahasa yang mudah mereka pahami gitu. Kalau mereka nyaman dengan bahasa Sunda gitu ya. Tapi kalau mereka bisa ini. Nah jadi teknik pengorganisasian masyarakat itu penting untuk kemudian bagaimana kita memberikan, sebenarnya idenya tuh ide mereka pada akhirnya. Bukan idenya fasilitator kan hanya menampung berbagai gagasan menjadi sebuah peta gagasan, mind map gitu ya. Oh ini tuh ada sekian orang di ruangan ini punya gagasannya A, B, C, D, lalu bagaimana menjahit antar gagasan itu menjadi sebuah keputusan bersama. Mana gagasan yang kemudian mau kita putuskan untuk menjadi solusi bersama gitu. Mungkin itu Vin, maaf ya kalau kurang puas. Ya, ada lagi? Baik, jadi sebenarnya perkenalkan saya Wibisana Dewandaro Anatra. Betul, Teh. Ya, jadi sebenarnya mau berterima kasih juga buat Teh Wulan untuk pemaparan hari ini karena sangat-sangat meaningful lah intinya gitu. Dari masih tentang studio tadi yang kayak Vina, tapi saya kebetulan beda, saya di Garut gitu, Kabupaten Garut. Saya cukup tertarik sama pendekatan yang partisipatif gitu dengan masyarakat. Permasalahannya di sana itu adalah jadi masyarakatnya itu ya seperti yang Vina juga gitu, berpendidikan rendah, tidak ada link dan sumber dayanya cukup banyak gitu, ada bonus demografi apapun lah. Tapi intinya mereka tidak bisa melakukan apa-apa gitu dengan itu infrastruktur yang masih rural jadi susah gitu kan, masih tertinggal lah intinya. Permasalahannya bukan hanya di masyarakatnya aja, tetapi di stakeholder atau itu tadi administratifnya gitu. Di sana tuh kan ada musrendang gitu kan, harusnya ada musyawarah-musyawarah dan dalam skala desa itu ada di camatnya gitu, kadesnya gitu kan. Nah itu pun bisa dibilang tidak berkompeten. Nah mungkin pertanyaan lebih ke bagaimana strategi untuk memberdayakan masyarakat dengan stakeholder yang memiliki keterbatasan juga gitu. Jadi bukan hanya masyarakatnya, tetapi di stakeholdernya pun bisa jadi masalah sehingga kita tidak bisa bergerak kan sebagai fasilitator. Mungkin itu sih pertanyaannya. Makasih. Terima kasih Kang Wibisana ya. Oke. Jadi gini, intinya dalam tadi kan Wibisana nanya, Teh Wulan bagaimana sih strategi pemberdayaan yang untuk ke desa gitu ya, kelompok yang paling level paling dekat dengan kita itu kan desa ya, kelurahan desa gitu. Nah saya ngomong desa dulu karena juga banyak praktek di desa. Satu,
Kang Wibisana ketika datang ke desa ingin melakukan perubahan, hasi itu cari cingwae gitu ya. Warga desa kok nggak ada yang bergerak gitu. Terus nggak ada yang nanyain berapa sih anggaran APBDes di desa ini. Terus prioritas program dari APBDes yang 1,8 miliar itu untuk apa sih di desa ini? Pertama, kenapa kita wajib terlibat dan tahu? Karena it's your money, it's our money. Ini uang kita bersama. APBN itu uang kita. Kita sebagai pembayar pajak. Jadi, kalau saya selalu membongkar pikiran-pikiran kenapa kita harus terlibat, saya nanya dulu, kenapa kita penting untuk ikut terlibat dalam keputusan anggaran? Karena kita pembayar pajak. Teman-teman makan, bayar pajak. Teman-teman punya kendaraan, bayar pajak. Teman-teman punya rumah, bayar PBB. Lalu uangnya diamanahkanlah kepada pemerintah untuk dikelola, dialokasikan untuk hal-hal yang prioritas. Tapi ketika mengalokasikan hal yang prioritas, tanya dong rakyatnya. Kan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Gitu ya. Jadi daulat anggaran adalah daulat rakyat. Gitu. Nah, jadi kenapa kita penting untuk tahu sumber daya publik keuangan kita digunakan untuk apa? Apakah keuangan publik itu, anggaran publik itu digunakan nggak untuk kepentingan masyarakat? Dan apakah masyarakat ditanya nggak kebutuhannya apa? Apa yang paling penting menurut masyarakat gitu ya? Jadi kalau Teh Wulan bilang si musrenbang itu tuh belum meaningful participation, belum partisipasi yang bermakna. Masih mobilisasi gitu ya, masih semu gitu partisipasinya. Kan hanya elit-elit aja yang ditanya. Mereka nggak punya tools-tools yang dikembangkan untuk menjadi meaningful participation. Misalnya kalau berdebat, udahlah bagi rata we. Kan gitu ya banyak. Kalau musrenbang dana ada 1M, mana yang prioritas? Apa yang dibayangkan sama bapak-bapak yang ada di situ? Karena Teh Wulan sering jadi fasilitator. Udah we Teh Wulan bagi rata we setiap desa komodi musrenbang kecamatan. Padahal bukan itu. Kita tuh harus nemuin sebenarnya masalah kita teh apa di kecamatan ini. Dan metode spasial dan sektoral itu kan di kita tuh kadang bertolak belakang ya. Spasial nggak digunain buat perencanaan sektoral gitu ya. Nah, hal pertama kalau Teh Wulan datang ke satu masyarakat adalah melakukan pendidikan dulu gitu ya, melakukan tadi pendidikan politik anggaran dulu untuk sebenarnya menemuin ada nggak kelompok inti yang sepaham. Nah kelompok inti inilah yang nanti menjadi influence ke masyarakat untuk menggerakkan. Cari dulu kelompok intinya atau penggerak lokalnya yang mau menggerakkan itu, karena kan kita tidak hidup di desa itu, kecuali Wibisana adalah orang di desa itu dan akan menjadi aktor utama untuk melakukan perubahan. Cari teman yang sepemahaman dengan kita. Lalu cari tahu anggaran publik di desa, misalnya Banyuresmi itu ada berapa miliar dan digunakan untuk apa? Akses dokumennya. Datang ke kantor desa, Pak, saya mau minta dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa Banyuresmi. Lalu Anda siapa misalnya? Saya warga desa sini Pak gitu. Oh nggak bisa, kebutuhannya untuk apa? Ya saya warga negara yang ingin tahu uang negara ini, uang rakyat ini digunakan untuk apa gitu. Pernah nggak lihat baligo di desa yang besar banget tentang kue anggaran? Misalnya bidang pemberdayaan sekian miliar, bidang ini. Tapi mereka nggak detail kan, cuma hanya persentase kue aja kayak pizzanya gitu ya. Bidang pemberdayaan sekian, bidang pembangunan sekian dan lain-lain. Coba cari data detailnya gitu ya. Saya minta dong Pak detail ini. Nah lalu kalian sampling aja, purposive sampling aja dari desa itu. Tanya warga, ada berapa orang yang ikut memutuskan keputusan anggaran. Sampling aja, random misalnya. Di desa itu, misalnya desa itu ada 12 RW gitu ya. Datanglah
ke satu RW, tanya siapa sih yang paling aktif dulu, misalnya Pak RW-nya, Pak RT-nya, lalu kelompok mudanya, kelompok perempuannya, tanya aja, ngobrol-ngobrol di warung, ibu terang, teu musrenbang gitu. Pernah nggak ikut musrenbang dan pernah nggak menyampaikan aspirasi di sana gitu. Jadi strategi pemberdayaan kalau pakai platformnya politik anggaran publik, yang Teh Wulan lakukan adalah pertama cari tahu dulu aktor-aktor lokal di desa itu siapa yang bisa menginfluence orang-orang lebih banyak. Ketika udah nemuin aktor lokal, dekati. Kalau di dalam sebuah kaderisasi sebenarnya ada pendekatan pilih, didik, ikat, rawat. Jadi misalnya gini, kenapa KNTI sampai 16 tahun dan KPPI bisa terus gitu ya menjadi satu organisasi kelompok marginal yang kuat? Karena mereka itu pilih, didik, ikat, rawat. Setelah dipilih siapa aktornya melalui proses asesmen yang kita bangun gitu ya, didik melalui proses pendidikan, diikat melalui proses penugasan-penugasan, dan dirawat terus-menerus. Jadi jika Wibisana sudah melakukan asesmen di satu desa, ada 5 orang yang terpilih menurut Wibisana punya perspektif keberpihakan terhadap kelompok marginal gitu ya. Kemudian ingin tahu, keingintahuannya besar misalnya soal isu anggaran publik dan lain-lain. Pilih aja indikatornya apa yang output yang akan kamu lakukan pemberdayaannya di situ gitu. Kalau Teh Wulan kan platformnya bagaimana memperbanyak terus-menerus warga yang melek anggaran. Akhirnya platform itu yang digunakan gitu ya. Strategi pemberdayaan melalui supaya banyak masyarakat yang terlibat memutuskan keputusan anggaran di ruang-ruang publik gitu. Mungkin itu ya. Maaf kalau belum terlalu puas dengan jawabannya. Tapi intinya strategi pemberdayaan itu ya, pilih, didik, ikat, rawat. Ada lagi? Siap. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Samudra, Bu. Mau bertanya sih, paling saya cukup paling saya itu sebenarnya cukup tertarik sih Bu tentang peran-peran gender yang terutama tentang gender interseksionalitas. Nah, dari proses ini kan mungkin cukup panjang ya Bu ya, dan kalau yang saya tangkapnya tuh ini salah satu prosesnya juga bukan hanya kepada perempuan juga gitu, tapi kepada seluruh masyarakat yang benar-benar terlibat dalam proses perencanaan yang partisipatif gitu. Nah, saya mau nanya sih Bu, kayak mungkin apakah terjadi kayak mungkin dinamika seperti mungkin pergeseran peran gender dalam masyarakat pesisir gitu, apakah ada atau memang mungkin masih sama aja gitu? Sama mungkin mau tahu aja sih, mungkin dalam prosesnya kan banyak sekali ya, terutama kalau misalnya dalam pedalaman, terutama mungkin masyarakat masih sangat konservatif gitu ya Bu ya. Nah, itu apakah pernah ada penolakan atau semacam gitu Bu pertanyaannya? Terima kasih Bu. Ya. Samudra, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa gender interseksionalitas digunakan sebagai satu tools bagi kami untuk melihat sebenarnya apa hambatan perempuan pesisir untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran publik. Kami pertama melakukan asesmen dengan menggunakan gender interseksionalitas adalah satu tadi. Pertama, kita bedah dulu pekerjaan domestik di rumah tangga nelayan antara laki-laki dan perempuan. Kita bedah dulu itu sampai tuntas. Dan kita melakukan wawancara dengan suami istrinya. Dan kita harus tahu siklusnya, kapan bapaknya pulang, ketemu dan bareng sama istrinya. Disitulah kita melakukan wawancara, gitu ya. Nah, sehingga ada proses komunikasi gitu ya. Nah, kita udah tahu, oh ternyata pembagian pekerjaan domestik dan siklus waktunya. Kapan ibu bangun, kapan bapak bangun. Gitu ya, kapan bapak melaut, kapan pulang melaut. Pulang melaut itu biasanya kan gini, pergi melautnya malam jam 8, pulang melautnya pagi jam 8 langsung ke tempat pelelangan ikan. Setelah itu ngopi-ngopi sampai sekitar jam 10 udah dapat uang,
pulang ke rumah tidur. Nanti jam sore bangun lagi persiapan untuk persiapan untuk berlaut lagi gitu ya. Istrinya adalah menyiapkan perbekalan laut untuk suaminya dari mulai makan, rokok, kopi, kue-kue, snack, semuanya disiapin tuh istrinya dengan seperangkat tas yang sudah disediakan. Jadi si istrinya itu menyiapkan perbekalan dan mengalokasikan uang untuk beli BBM. Jadi waktu tadi bapaknya ke tempat pelelangan ikat dapat uang itu setor ke istrinya, lalu dipotong sama bapaknya, kadang Bu mau kopi dong sama rokok ya ke warung aku minta 10.000 misalnya gitu. Itu harus tahu tuh istrinya. Setelah itu istrinya belanja BBM tuh pakai jerigen 5 liter dibawa lagi ke rumah untuk, jadi istrinya tuh udah nyiapin jerigen suaminya untuk 5 liter itu, terus perbekalan lautnya dan lain-lain. Jadi dengan tools ini kita melihat pembagian kerja di rumah tangga nelayan antara laki-laki dan perempuan sampai detail banget. Sedetail-detailnya gitu ya. Kemudian kita tanya untuk membongkar hambatan perempuan. Bu, kalau mau ikut rapat-rapat misalnya di RT atau di RW, Ibu suka diizinin nggak sama suami, minta izin dulu nggak? Oh iya Mbak Wulan, aku minta izin dulu, gini-gini. Terus biasanya Bapak mengizinkan Ibu pergi itu jika apa gitu? Jika ada resmi, ada suratnya, ada undangannya, baru diizinkan gitu ya. Nah, saya pernah menemui misalnya satu kasus di Bangkalan, Madura, pada saat saya mau melakukan training, ada 2 perempuan yang tidak batal hadir melakukan ikut pendidikan karena nggak diperbolehkan sama suaminya ikut pendidikan. Gitu ya. Pendidikannya 2 hari dan dia tidak diizinkan oleh suaminya dengan alasan bahwa suaminya nggak mau jagain anak gitu ya. Nah, nah itu alasan nggak mau jagain anak karena anaknya masih umur 4 tahun. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita bongkar apa yang menjadi hambatan. Nah, kemudian kita tanya ke bapak-bapaknya, kalau ada riungan, bapak-bapaknya tanya, Pak, ini kan ada persoalan di kampung kita yang juga perlu peran dan partisipasi perempuan. Nah, namanya ini Pak. Jadi pendidikan yang kita lakukan gender interseksionalitas itu bukan hanya untuk perempuan saja, tapi pendekatan juga kepada suaminya. Jadi pendidikan gender bukan hanya untuk perempuan, tapi harus juga untuk laki-laki supaya pikiran laki-laki juga terbuka, menjadi open minded. Kenapa istri saya perlu didukung untuk audensi dengan Bapeda? Karena dia lagi memperjuangkan hak atas layanan air bersih. Kalau itu goal, itu berhasil, manfaatnya juga buat saya sebagai laki-laki. Air ngocor terus ke rumah. Kan gitu. Jadi bapak-bapaknya juga dibongkar pikirannya. Kenapa sih bapak-bapak sebenarnya menghambat ibu-ibu untuk ikut audensi ke dinas DLH, ke dinas Perkim? Kenapa sih nggak mengizinkan? Itu ditanya tapi dengan pendekatan informal sambil ngobrol di warung, tidak kelihatan seperti wawancara ya. Jadi ketika wawancara jangan kayak penyidik ya kawan-kawan, kalau di kampung nelayan. Misalnya kayak penyidik polisi, nggak boleh kayak gitu. Kalau wawancara, instrumennya diumpetin aja. Jadi kita ngobrol aja sama bapak-bapak nelayan gitu. Kayak sohib lah, kayak besti. Sehingga mereka nyaman ngobrolnya gitu ya. Jadi jangan instrumennya dibawa, Pak bagaimana pandangan Bapak tentang, udah nggak masuk. Di kampung nelayan itu, aku tuh harus tahu kapan bapak-bapak ngumpul minum kopi. Aku datanglah ke situ, Pak ngopi Pak. Ngobrol dengan bahasa, atau nyanyi dulu, karaoke dulu bareng bapak-bapak. Karena bapak-bapak nelayan itu seneng banget karaokean.
Jadi aku duet dulu nyanyi sama bapak-bapak nelayan nih. Habis itu baru tuh keluar. Ketika chemistry kita udah terbangun dengan kelompok itu, maka oh gitu ya Teh Wulan ya. Iya Pak. Jadi ibu-ibu ini perlu aktif Pak nih di Musrenbang menyuarakan kalau misalnya di rumah Bapak ada toilet terus nanti septic tanknya nggak dibuang ke laut, lingkungan kita bersih. Siapa yang akan mendapat manfaat dari ini? Laki-laki, perempuan, anak. Nah, jadi pendidikan gender satu kali lagi ya, bukan hanya untuk perempuan, tapi dua-duanya juga diintervensi dengan tools gender interseksionalitas ini. Begitu Samudra. Dan alhamdulillah sekarang lebih banyak bapak-bapak nelayan yang kemudian mulai open minded, terbuka pikirannya. Dan pendekatan kedua adalah sebenarnya lewat ketua KNTI-nya ini penting banget juga. Jadi struktur ketua itu kan sangat berpengaruh ya kalau di organisasi nelayan. Seperti sebuah pepatah misalnya seorang ustadz gitu, ulama gitu, dia akan mengikuti. Jadi kalau ketua KNTI-nya lagi misalnya ngebrief bapak-bapak nelayan untuk satu rapat koordinasi, isu-isu soal bagaimana peran serta perempuan dalam proses-proses itu tuh selalu bapak-bapak nanti kalau istrinya izin rapat ke Bapeda kemana harus didukung gitu. Itu tuh unsur ketua sangat penting untuk kemudian menginfluen bapak-bapak, oh iya ini menjadi gerakan kolektif bersama gitu. Jadi tidak ada pemilahan antara perjuangan itu adalah bahwa perjuangan laki-laki, tapi ini perjuangan laki-laki dan perempuan. Kayak gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya selain Samudra? Samudra udah puas, maaf ya kalau seperti itu. Silakan sebelah sayap kiri ada yang mau bertanya, kayaknya masih malu-malu. Wibisana asli Garut. Oh, asli Bandung, dikirain asli Garut. Siap? Kalau mungkin saya pengen ngasih tahu ada Teh Jenab, kayaknya belum testimoni. Teh Jenab kesini. Ini anak muda yang menjadi teman saya dalam berjuang. Saya senang banget karena di inisiatif itu kita punya tagline politik anggaran kaum muda. Jadi kami mendidik beberapa anak-anak muda. Nah, Teh J ini adalah alumni Sekolah Politik Anggaran, kelas budget literasi, dan dia dapat predikat terbaik. Setelah itu saya ajak untuk bagaimana diperkenalkan dengan dunia pengorganisasian masyarakat di kelompok marginal. Teh Jenab sekarang sedang melakukan pengorganisasian untuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Mungkin Teh J bisa kasih semacam influence ya ke teman-teman mahasiswa bagaimana ketika dilibatkan oleh perkumpulan inisiatif diajak untuk mengorganisir kelompok yang marginal. Oke, cek. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Bu ya. Jadi aku tuh dulu lulus kuliah, terus dari UPI juga sama kayak Bu Wulan. Cuman kalau waktu aku udah UPI ya Bu ya, bukan NIKIP lagi. Terus waktu lulus tuh sempat kepikiran gitu ya, mau ngapain gitu kan. Terus join lah ada salah satu program, mungkin teman-teman tahu juga ya. Ada salah satu program namanya itu program Patriot Desa. Ada yang familiar gak? Belum ya? Itu sebetulnya, iya pas Ridwan Kamil. Itu tuh ada program namanya Patriot Desa, di mana pemuda itu dikirimkan ke desa-desa untuk belajar gitu ya bersama masyarakat bagaimana kita tuh meningkatkan empati dan mendorong menumbuhkan apa Bu namanya itu local champion ya Bu ya yang ada di desa-desa. Jadi saya kayaknya tuh kecebur gitu ya ke program itu, terus belajar lebih dalam terkait apa sih pemberdayaan, terus apa sih isu-isu yang sebenarnya ada di masyarakat. Karena saya juga sama kayak teman-teman gitu ya, asalnya dari Bandung, terus kayak jauh banget lah kalau misalnya kita ngomongin desa, apalagi ngomongin masyarakat. Kita sebagai mahasiswa gitu ya waktu itu pasti mikirnya, lah kita aja urusan sendiri gitu ya teman-teman.
kadang tuh belum selesai gitu sama diri sendiri, tapi kok udah harus mikirin ke masyarakat gitu kan ya. Kenapa harus sampai sejauh itu kita berkontribusi gitu ya untuk masyarakat, untuk Indonesia gitu. Tetapi waktu saya lihat terjun langsung ke masyarakat gitu ya, di situ saya melihat, wah ternyata selama ini saya tuh hidup dalam hal yang atau ruang yang sangat nyaman gitu. Ya Kak, teman-teman juga mungkin rasain gitu ya perbedaan di desa sama di kota itu jauh banget gitu ya. Fasilitas yang kita nikmati itu kita tuh nggak sadar gitu bahwa itu tuh sebuah privilege yang kita miliki gitu. Saya di rumah sekarang mau akses internet, mau akses pendidikan, ilmu itu tuh benar-benar limitless ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu. Tapi berbeda dengan teman-teman kita yang ada di desa gitu. Itu satu titik saya sadar kalau misalnya ya pendidikan atau mungkin akses terhadap sektor-sektor yang masih untuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan itu masih sangat eksklusif bagi kita gitu. Kalau misalnya kita lihat jauh ke desa-desa, apalagi di Jawa Barat aja itu mungkin tadi Wibi sama ya, di Garut, itu di Garut Selatan ada salah satu desa di pegunungan yang benar-benar masyarakatnya itu MCK-nya aja masih MCK umum yang belum juga baik ya Bu ya, fasilitasnya itu masih belum sangat layak gitu. Jadi kayak itu aja di Jawa Barat, apalagi kalau teman-teman ntar jalan-jalan gitu ya ke seluruh pelosok di Indonesia itu masih sangat jauh. Jadi menurut saya teman-teman di sini adalah calon-calon agen perubahan, calon-calon pemimpin masa depan yang utamanya itu yang menurut saya paling penting itu mengasah empati teman-teman di sini. Karena tanpa empati ilmu itu tidak akan berkah ya Bu ya. Saya tuh selalu ingat kata-kata Ibu Wulan juga bahwa ilmu itu ada zakatnya juga gitu teman-teman. Jadi ilmu yang kita dapat hari ini bagaimana sih kita dapat membagikan ilmu tersebut ke teman-teman yang memang tidak memiliki privilege seperti kita. Itu aja sih Bu Wulan. Iya. Ya, kalau teman-teman di inisiatif itu selalu ini harus zakat ilmu. Jadi harus dibersihkan. Kalau harta kan dibersihkan hartanya lewat zakat fitrah, zakat mal, infak sodakoh. Ilmu juga sama. Ketika kita punya ilmu, sebaik-baiknya itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga ilmu yang kita dapat itu harus dizakat, harus dibayarkan zakatnya dengan apa? Dengan mengkontribusikan ilmu kita ke kelompok-kelompok yang paling termarginalisasi gitu. Itu sih prinsip yang teman-teman inisiatif selalu lakukan gitu ya selama ini. Mungkin itu sudah habis waktunya Pak atau masih ada? Silakan. Sudah. Ya, terima kasih banyak ya sharing sessionnya hari ini. Saya sangat senang sekali dikasih kesempatan untuk menjadi dosen tamu. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan bisa mengakses berbagai Instagram di koalisi kami di perkumpulan.inisiatif, kemudian ibp.indonesia, KPPI, dan KNTI. Bisa lihat di IG-nya, jadi berbagai produk-produk publikasi kami. Dan saya juga nanti akan mengirimkan ke Pak Suhirman link Google Drive dari mulai materi dan foto-foto serta profil KPPI untuk kawan-kawan bisa baca. Dan kami sangat terbuka jika kawan-kawan ingin belajar soal pengorganisasian, pemberdayaan ke kantor kami di Perkumpulan Inisiatif di Jalan Suryalaya 18 nomor 23 di Buah Batu. Kita tunggu ya kalau misalnya mau main diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Wulan atas sharingnya ya, sangat bermanfaat. Jadi lesson learn-nya adalah bahwa statistical data ya, Anda belajar data demografi kan sekarang itu hanya penanda saja kan, dia isinya hanya angka-angka ya. Dia hanya penanda kita untuk mengidentifikasi secara jumlah gitu ya. Tetapi isinya ya, apa yang terjadi gitu ya, kemudian juga mengapa terjadi seperti itu, bagaimana juga strategi pemberdayaan itu perlu pendalaman, dan pendalaman itu terkait dengan kedekatan ya.
Dan untuk dekat itu kita perlu apa namanya lesson learn-nya berinteraksi ya, bahkan hidup bersama dengan komunitas di mana yang kita rencanakan itu. Itu aja mungkin dari Mbak Wulan. Sebelum berakhir kita foto sama-sama ya. Oke. Ya Oh foto-foto. iya, aku juga mohon maaf nih ke yang Zoom online tadi nggak dipersilahkan untuk komentar, maaf banget ya. Ya. Terima kasih. Iya, Ini ada terima Profesor kasih. Arif, ini Pak Arif ini Pak Profesor nih. Oh, Arif, terima kasih banyak sudah hadir. Dan yang di Zoom online, terima kasih banyak ya sudah terlibat aktif, mendengarkan dan sharing pada pagi hari ini. Terima Maaf kasih. tadi belum disapa. Yuk. Sekali lagi tepuk tangan ya. Silakan ke depan langsung berdiri. Biar kita cepat-cepat ruangannya mau dipakai yang lain. Ayo. Oh iya gitu. Ya, Pak. Pak Tuyan mana ya? Terima kasih Pak, sami-sami. Aku kasih link ya. Oh, iya. Sama poin. Ini apa? Saya kebetulan. Di mana? Oh, Une. Sosial. Hah? Ih, sama. Siap, siap. Terus atau ini